Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, kita sudah tuntaskan tentang babul janais, kitabul janais, tentang hukum perawatan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolati dan juga menguburkan. Bulan kemarin kita bahas tentang Palestina, sejarah konflik dari Palestina, sehingga kita tidak lanjutkan pembahasan berikutnya. Masih dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah. Sekarang kita masuk ke Kitabuz Zakah. Ya, setelah kitab janais, dalam urutan fikih itu dibahas yang berikutnya adalah Kitabuz Zakah, kitab tentang zakat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan pada pembahasan kita kali ini. Baik, qala al-musannif rahimahullah, berkata pengarang kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, Kitabuz Zakah, kitab zakat. La tajibu zakatu illa 'alal hurril muslimi ghairul janin wa dzalika fi anwa'. Tidak wajib zakat kecuali kepada orang yang merdeka dan dia itu muslim, bukan janin, muslim yang sudah lahir. Wa dzalika fi anwa', dan zakat itu macam-macam. Maka zakat itu diwajibkan hanya untuk orang Islam. Karena diwajibkan atas orang Islam, maka diberikan, disalurkan juga kepada orang muslim. Karena kata Nabi SAW, zakat itu tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diberikan, diambil dari orang kaya muslim dan dikembalikan juga kepada orang fakir yang muslim. Dalam surat Taubah Allah katakan, khudh min amwalihim, ambil Muhammad dari harta-harta mereka. Mereka di situ orang muslim. Maka dari itu juga haknya dikembalikan kepada orang muslim. Zakat ini anwa', macam-macam. Yang pertama dibahas an-na'am. An-na'am itu adalah hewan ternak yang dalam kategori disebutnya an-na'am. An-na'am itu dari kalimat nikmat, karena hewan ini sangat banyak nikmatnya. Jadi dalam zakat tidak semua hewan terkena zakat. Kalau kita lihat Pak, kita bandingkan antara zakat sama pajak, jauh lah. Zakat itu terbatas, yang diambil juga enggak terlalu banyak. Kalau pajak itu kan apa saja kena, hasil berapapun kena kalau pajak itu. Tapi kalau zakat enggak, lebih mudah. Pertama, zakat hewan ternak atau disebut dengan an-na'am hanya kena pada 3 jenis hewan saja. Yang lainnya enggak kena, hanya 3 saja. Pertama adalah ibil atau ba'ir, atau disebut juga dengan unta. Yang kedua adalah bakor, yaitu sapi, dan segala jenisnya. Kerbau itu masuk dalam kategori sapi. Banteng juga ada pendapat mengatakan masuk dalam kategori sapi. Yang ketiga adalah kambing, dan jenis-jenisnya domba, khuruf kalau dalam bahasa Arabnya, itu juga termasuk. Selain 3 ini tidak. Ternak ayam enggak kena zakat. Ternak apalagi Pak yang enak? Kuda tidak kena zakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Berarti mudah benar dong dalam mazhab Imam Syafi'i? Tidak. Kalau kita punya ternak ayam, ternaknya tidak kena.
tapi ketika itu dibisniskan, dijual beli, kena disebutnya zakat perniagaan atau penjualan. Tapi tidak kena dari zakat ternaknya. Penting Pak pembahasan zakat itu karena memang umat Islam termasuk tidak baik pengelolaannya, terutama pada masalah zakat. Basnas itu paling pusing itu kalau ingin menghitung zakat ternak. Karena memang untuk Basnas sendiri yang paling enak zakat itu kebanyakan adalah zakat profesi sama zakat uang. Itu banyak yang bayar. Tapi jarang sekali orang datang ke Basnas bayar zakat ternak. Karena memang di kota nggak ada ternak. Jadi Basnas itu seharusnya sampai ke desa, memang sampai ke desa. Cuman menjangkau peternak itu terkadang kurang. Padahal itu termasuk aset juga. Dan itu di zaman Nabi justru zakat ternak yang paling banyak. Karena bangsa Arab adalah bangsa yang suka mengembala. Makanya saya sering kalau dipanggil oleh Basnas itu saya selalu ngasih masukan. Ada saya bilang Pak, satu objek zakat yang ada di Islam itu tidak terjangkau oleh kita. Malah terjangkaunya itu pas kurban. Kurban kan beda. Itu apa Ustaz? Itu ternak. Ternak itu banyak orang yang nggak ngerti. Orang-orang kampung itu banyak yang mau bayar zakat karena ternaknya, tapi nggak ngerti, ngitungnya itu nggak ngerti. Karena tidak sampai di sana. Nah memang Nabi itu tidak nunggu orang peternak itu datang ke Nabi. Enggak, Nabi utus, kau pergi sana. Nabi mengutus amil berangkat ke sana. Hitung itu berapa ternak si fulan. Dihitung langsung. Baik. Bagaimana cara menghitungnya? Dalam kitab surat yang pernah Nabi diktekan kepada sahabat, ya ada yang mengatakan itu dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tapi ada mengatakan itu dari Rasulullah yang ditulis oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sudah disebutkan itu pembagiannya bagaimana. Pertama kita bahas unta dulu lah. Walaupun unta itu nggak ada ya Pak di Indonesia, tapi nggak ada salahnya kita bahaslah unta itu. Fa fi kulli khamsin minal ibili ila isrin syatun jadaah au jadun dha'nin lahu sanah au thaniyati ma'az au thaniyah lahu sanatan. Unta itu mulai dihitung 5. Kalau dia sudah 5 ekor, setahun berlalu sampai berapa? Sampai 20. Dari 5 unta sampai 20 yang diambil adalah 1 kambing, bukan 1 unta. Bukan 1 unta Pak, tapi 1 kambing. Bisa pilih jenisnya. Ada kambing yang jenis, kalau kambing kacang itu sekitar 2 tahun, atau yang agak besar dikit jenisnya 1 tahun. Kalau diambil dari doan itu ambil kambing yang 1 tahun. Kita lihat untanya sudah 5, berlalu setahun lagi. Itu enaknya zakat itu. Ada 5 namanya nisab. Kalau nisab itu mencapai kadarnya, mencapai batasnya, batas minimalnya. Kemudian haul berlalu setahun. Dari 5 itu yang berlalu setahun yang kita ambil bukan untanya, yang kita ambil adalah kambing 1. Ya, dia boleh pilih, dia boleh beli kambing dari orang, dikasih kambing atau dikasih harga. Ini saya kasih uang harga, belikan saya kambing 1 untuk zakat. Boleh. Jadi dari 5 unta diambil 1 kambing sampai berapa? Sampai 20. Jadi kalau dia punya unta 20, 1 kambing. Punya unta 19, diambil adalah 1 kambing, seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak. Wa fi khamsi wa isrin bintu mukhad. Nah, kalau sudah sampai ke 25, maka diambil kambing lagi. Dia ambil kambing yang umurnya itu lebih besar dari kambing yang 5 sampai 20 tadi. Kemudian ketika sudah 36 diambil juga lagi ketika 25 baru diambil 1 unta. Jadi dari 5 sampai 20, sebelum 25 yang diambil itu 1 kambing saja. Tapi begitu untanya sudah 25 baru yang diambil 1 unta. Tapi jenisnya bintu mukhad, unta seumuran 1 tahun. Jadi kalau bayangkan Pak, kalau 5 unta diambil 1 unta, itu kan 20%, stres itu. Enggak. Nah, yang diambil
kambing aja sampai untanya berjumlah dengan 25. Kalau untanya sudah 25 baru yang diambil satu unta. Itu dalam hitungan Islam seperti itu. Sampai kapan itu? Sampai 36. Kalau dia punya unta 36 baru diambil 2 unta. Berarti kalau untanya 35 masih satu unta yang diambil. Untanya 34 masih satu unta yang diambil. Tapi kalau untanya sudah 36 maka diambil 2 unta. Sampai kapan? Sampai 46. Kalau udah 46 untanya berlalu lagi 1 tahun baru diambil 3 unta, baru sampai dengan 61 baru diambil 4 unta. Seperti itu. Hitungan itu seperti itu. Jadi tidak tidak besar kalau kita lihat dari hitungannya. Baik. Jadi kalau 36 diambil adalah bintu labun. Kemudian kalau dari 46 yang diambil hikoh. Hikoh ini untanya agak besar Pak, seumur 3 tahunan. Kalau 61 yang diambil itu jada'ah. Nah, ini umurnya sudah 4 tahunan untanya, sudah agak besar. Diambil dari 76 itu diambil 2, tapi jenisnya adalah binta labun. Dan ketika 91 yang diambil 2 hikoh. Kemudian kalau 121 baru diambil 3 unta, tapi jenisnya adalah binta labun. Baru terakhir adalah 130 yang diambil adalah 1 hikoh dan 2 bintu labun. Setelah itu 40 diambil bintu labun, setelah 50 diambilnya hikoh. Hitungannya gitu Pak. Nah, ini jenisnya beda-beda. Ada namanya bintah labun, ada namanya jaz'ah, dan namanya hikoh. Nah, itu macam-macam umurnya. Jadi dari 5 sampai 20 unta itu berlalu setahun cuman diambil 1 kambing. Dari kalau untanya sudah 25 baru diambil 1 unta jenisnya bintu mukhod. Sampai kapan? Sampai 36. Kalau 36 diambil 1 unta lagi tapi umurnya sudah 2 tahun. Terus kalau sampai berapa? Sampai 46. Kalau sampai 46 diambil 1 unta juga tapi umurnya 3 tahun. Sampai berapa? Sampai 61. 61 yang diambil 1 unta saja tapi umurnya 4 tahun. Sampai berapa? Sampai 76. Nah, 76 yang diambil 2 unta baru. 76 itu baru diambil 2 unta, tapi jenisnya bintu labun. Sampai kapan? Sampai 91. 91 diambil berapa? 2 unta, tapi jenisnya unta yang hikoh. Jadi hikoh yang udah 3 tahun, tapi diambil 2 ekor. Sampai berapa? Sampai 121 yang diambil 3 unta, tapi jenisnya binta labun. Binta labun itu 2 tahun. Begitu terus, maka setiap kelipatan 40 ditambah 1 unta, setiap kelipatan 50 diambil 1 unta. Begitu Pak. Nah, untanya tentunya tidak ada di kita. Baik, faslun fi wajibil bakhor. Bagaimana dengan sapi? Sapi itu diambil dari mulai dia 30. Sudah 30 sapi, kemudian berlalu setahun baru diambil namanya tabi'. Tabi' itu diambil sapi tapi umurnya baru setahun. Dia punya 30 sapi, berlalu setahun diambil 1 sapi yang berumur 1 tahun. Lalu kalau 40 diambil musinnah namanya. Musinnah itu sapi yang usianya sudah 2 tahun. Kemudian kalau sudah 60 berarti 2 sapi yang diambil. 30 sapi diambil 1 sapi yang usia setahun. 40 sapi diambil 1 sapi berusia 2 tahun. Berarti kalau 60 berarti 2 sapi berusia 1 tahun. Gitu hitungannya. Kemudian baru setelah setiap 30 1 sapi yang berumur setahun, lalu setiap 40 baru sapi yang berumur 2 tahun. Baik. Lalu yang ketiga yaitu kambing. Nah, kambing itu diambil kapan? Wa fi arba'in, setiap 40 kambing berlalu setahun baru diambil 1. Kemudian sampai berapa? Sampai 121 yang diambil
adalah 2 kambing. Jadi kalau 80 kambingnya 1. Kambingnya 100, 1. Nah gitu. Jadi jangan salah paham, ada yang mengatakan kambing itu 40, kalau 80 2, enggak. 40 1, 80 1. Sampai berapa? Sampai 121. Baru diambilnya adalah 2 kambing. Kemudian 200 sampai berapa? Sampai 201. 201 baru diambil 3. Kemudian baru setiap 400 baru 4 kambing. Kemudian baru setiap 40 diambil, setiap 100 diambil 1 kambing lagi. Berarti kalau 500 kambingnya yang diambil 5. Kalau 400 kambingnya yang diambil 4. Gitu hitungannya itu tidak ada khilaf, Pak. Sepakat seluruh ulama. Mau mazhab manapun sepakat, karena itu tulisan sudah mutawatir dan sudah menjadi acuan dan bagi penagihan zakat. Itu yang bisa kita jelaskan tentang zakat, hitungannya nisab daripada zakat binatang ternak. Lalu bagaimana cara syaratnya? Yang pertama adalah antakuna saimah fi kala mubah. Ini Pak, kambing itu, sapi atau unta terkena zakat kalau dia makan rumputnya itu bukan rumput beli. Dia makan rumputnya itu adalah rumput liar. Itu baru kena zakat. Kalau dia beli rumputnya, dikasih, bayar, dia beli rumput itu, enggak kena zakat, Pak. Itu kurang apa enaknya zakat itu? Makanya kalau di Indonesia mungkin misalnya Pak, kita melihara kambing atau sapi, rumputnya itu kita datang ke hutan atau ke rawa, ke orang tanah yang nggak dipakai, rumahnya nggak dibangun, maksudnya tanah kosong, rumputnya tinggi-tinggi, terus kita bilang, Pak, izin ya, arit. Oh iya, pakai saya. Ya, kita ambil tuh, kita arit, bungkus di karung, dibawa naik motor, dikasih makan, nggak kena zakat itu. Karena dia fikala mubah. Tapi kalau dia bayar, dia beli rumput, dibayar, dikasih makan buat untanya atau kambingnya, itu nggak kena zakat. Aman. Kenapa? Dia udah keluar duit ngasih makan untanya. Itu Islam, Pak. Tapi kalau dia makan dari rumput Allah, langsung nggak bayar rumputnya, itu dia terkena zakat. Kalau di Indonesia sih saya nggak, jarang Pak lihat rumput itu bayar. Tapi kalau di Arab Pak, bayar Pak. Kalau ingin ternaknya itu bagus. Karena di sana kalau ingin cari kala itu apa ya? Padang pasir yang ada rumputnya itu kala namanya. Nyari kala itu Pak, aduh, jaraknya itu menembus berapa kilometer padang pasir baru dapat itu rumput-rumput. Makanya yang saya lihat di Yaman itu kalau bawa kambing ke kala itu dikumpulkan semuanya, jadi semua peternak kambing itu mengumpulkan kambingnya semua, itu bisa 300 sampai 400 ekor Pak, lebih. Nah itu dijalankan barang-barang, itu nyari apa? Nyari rumput di kala itu. Nah kalau di Yaman yang membala itu perempuan Pak, perempuan. Pakai hitam, cadar, ada pistol di sini Pak satu. Jadi dia bisa nembak, macam-macam godain dia tuh tembak Pak dia. Taruh di sini. Di Yaman ya Pak ya, karena saya pernah 5 tahun di Yaman, peternak untuk membawa ke padang pasir itu adalah perempuan. Pakai cadar, dia pakai kayu untuk mengatur 300-400 Pak. Tertib jalannya itu, kayak bebek. Tertib. Itu kemana itu? Nyari rumput itu. Makan deh mereka sana. Udah lama baru balik lagi. Kalau rumputnya untuk makan sehari-hari, nggak mungkin setiap hari pergi ke rumput sana. Mereka makannya itu pelepah kurma Pak, biasa kambing itu. Dikasih pelepah kurma. Kalau nggak ada lagi itu dikasih kardus. Kardus makan Pak. Kardus itu makan. Sama roti kering. Roti nggak habis itu dikasih mereka makan. Kambing itu makan roti, tapi roti yang kering. Karena di Arab kan roti kalau nggak dimakan mengeras Pak. Apa yang udah umroh atau haji, silakan beli roti di Arab, terus ditaruh aja di atas meja, nggak usah disentuh.
Jangan dimasukkan di ember, jangan dimasukkan di toples, biarin aja di atas. Dia mengeras tuh, kayak kayu mengeras. Nah, itu dikasih kambing mau. Sehingga kami mahasiswa dulu didatangi oleh peternak-peternak kambing. Dia bilang dia bawa susu tuh, bawa susu kambing, dia ngajak barter. Mahasiswa ada nggak roti-rotinya yang nggak habis? Ada. Nah, ini saya kasih susu. Nah, itu roti itu untuk apa? Pecah diambil untuk kambing, Pak. Nah, itu selama itu tidak bayar, maka dia terkena zakat. Tapi kalau dia bayar, dia tidak kena zakat. Nah, apakah ada yang bayar? Banyak, Pak, yang bayar. Kata orang Arab itu biasanya mereka mengasih makan rumput yang bayar itu kira-kira kalau kambing ini sudah akan dijual. Sudah akan dijual bukan untuk kurban saja, untuk makan. Jadi mereka itu ada kambing yang bebas dulu makan dari rumput mana aja. Ini bagus, ditaruh di rumah. Nah, ini mau dijual nih. Nah, yang mau dijual ini baru mereka beli rumput itu. Beli rumput untuk dikasih. Nah, diberikan rumput. Ini menjelang akan dijual. Makannya harus bagus. Itu di Arab itu seperti itu. Nah, pokoknya syaratnya satu, kalau kambing itu makan di tanah milik Allah, maksudnya di rumput liar, bukan beli, maka dia terkena zakat. Tapi kalau dia beli di rumputnya adalah bayar, itu dia tidak terkena zakat. Saking enaknya itu. Bagaimana? Seperti itu. Kemudian dia bukan dipekerjakan. Kalau sapi itu dipekerjakan untuk mengangkat air, untuk membajak sawah, itu tidak terkena zakat. Kalau misalnya dia dipakai untuk harus namanya, untuk membajak sawah, dia tidak dikenakan zakat. Dia benar-benar hanya pelihara saja, tidak dipakai untuk apa-apa. Maka itu semuanya, kalau dia tidak bekerja, tidak dipakai untuk bekerja, maka dia terkena zakat. Tapi kalau dipakai, dia tidak terkena zakat. Saking mudahnya dalam Islam seperti itu. Kemudian 40 kambing itu untuk nisab yang pertama itu memang semua milik dia. Kalau misalnya ada berkongsi, tidak. Saya punya 20 kambing, kemudian Pak Unggul punya 20 kambing, kita satuin di satu tempat. Itu masing-masing. Saya 20, Pak Unggul 20, tidak ada zakatnya. Karena itu 40 harus milik semuanya. Kecuali kalau tempatnya satu, makannya satu. Itu baru bisa dihitung. Itu dari zakat ternak. Kemudian baik Pak, yang kedua, zakat ternak sudah kita selesaikan. Berarti kuda nggak ada zakatnya, ayam tidak ada zakatnya, binatang apapun yang kita pelihara tidak ada zakatnya. Hanya 3 binatang ini saja, unta, sapi, dan juga kambing. Berikutnya, babu zakatin nabat. Sekarang zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan itu paling mudah itu mazhab Imam Syafi'i. Paling mudah. Zakat tumbuh-tumbuhan kita bagi dua. Pertama adalah biji-bijian, yang kedua adalah buah-buahan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau buah-buahan, kalau biji-bijian, la tajibu illa fil aqwat, tidak wajib zakat tumbuhan kecuali pada biji-bijian yang dipakai untuk makanan pokok dan bisa disimpan lama. Lalu untuk buah-buahan hanya 2 Pak, yaitu rutab dan inab, kurma dan anggur. Buah-buahan yang lain tidak ada zakatnya. Ini yang sangat-sangat mudah di mazhab Imam Syafi'i. Bapak punya apel Malang, semahal apapun itu apel, tidak ada zakatnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Bapak punya jeruk atau buah naga, itu tidak ada zakatnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah ada. Kata Imam Abu Hanifah, apapun yang kau tanam ada zakatnya. Karena Allah mengatakan anfiqu mimma akhrajtum minal ard. Keluarkan zakat apa yang kau keluarkan dari tanah. Waktu Imam Syafi'i enggak. Pertama,
makanan pokok biji-bijian, yaitu gandum, biji gandum, beras, itu juga termasuk hab namanya, yang biji-bijian diambil simpan. Kemudian juga gandum, kemudian juga jagung juga termasuk karena dia bisa jadi kut. Jagung enggak ya? Kalau jagung enggak, adas ya. Kalau adas kena. Nah, itu kena. Iya. Kalau yang lainnya enggak. Kalau jagung kan dimakan dalam keadaan ikhtiar, tidak dimakan dalam keadaan kita tidak terdesak. Jagung tidak termasuk. Yang termasuk itu adalah hintoh, syair dan aruz. Biji gandum dan biji syair dan juga biji maksudnya padi, itu dikenakan zakat. Pokoknya sesuatu biji-bijian yang disimpan, yang dimakan dalam keadaan kita dalam keadaan aman. Lain kalau dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, apapun kita makan. Kemudian kalau buah-buahan ya cuman kurma sama anggur saja. Berapa nisabnya? Nisabnya tidak nunggu setahun, nggak usah. Begitu menghasilkan. Begitu menghasilkan kita hitung. Kalau dalam zaman Nabi itu khamsa ausuk, 5 wasak. 5 wasak itu Pak, kalau dikonversi sekarang ya banyak perbedaan. Jangankan 5 wasak, kita 1 mud saja itu jadi perbedaan. Karena kan dalam Islam ada takaran, ada timbangan. Kalau timbangan namanya mikyal. Kalau takaran itu takaran itu kalau timbang tuh wazan, namanya wazan. Kalau takaran namanya mikyal. Nabi itu kebanyakan pakainya adalah takaran. Takar itu mud itu ya ada Pak, dijual sekarang itu. Menurutnya itu mudnya itu sesuai, sudah ada sanadnya. Sudah ada sanadnya sampai Nabi SAW. Mudnya itu 600.000 dari tembaga dijual waktu itu. Nah, itu kalau dihitung ya pakai gini gitu dimasukkan. Sebutnya mudun nabawi, mudnya para nabi, mudnya Nabi Muhammad gitu. Yang memang itu pada zaman Rasulullah SAW katanya. Itu saja kalau dikonversi ke timbangan, ke kilo itu beda-beda. Basnas itu mengambil fitrah itu 2,5 kilo. Tapi ada beberapa itu sampai 2,75, ada juga mengambil sampai 3 kilo. Itu banyak beda-beda. Baik, kalau zakat pertanian atau zakat tumbuh-tumbuhan itu kena adalah 5 wasak atau khamsatu ausuk. 5 wasak itu kalau dikiloin 650 kilo. Tanpa cangkang. Kalau dengan cangkang-cangkangnya dikali 2. Jadi kalau kita panen beras, panen padi dikali 2 aja. 650 kg dikali 2 aja. Dikali 2 berarti sekitar 1,3 kuintal ya Pak. Ya 1,3 kuintal ya. Nah, kalau kita hasil padi itu di atas 1, pas minimal 1,23 kuintal itu, maka itu terkena zakat. Tapi kalau begitu menghasilkan di bawah itu, maka tidak terkena zakat. Jadi kalau padinya saja tanpa cangkangnya, tanpa gabahnya itu 650 kg. Kalau di atas itu maka terkena zakat. Kalau di bawah itu maka tidak terkena zakat. Baik. Kemudian berapa yang diambil? Tergantung. Kalau dia cuma duduk-duduk aja, dia santai, hujan dari Allah, air semua ngandalin dari Allah, semuanya hujan, dia tidak keluar biaya untuk mengairi, dia nggak usah nyewa binatang ngambil air dari sungai atau pakai traktor, dia duduk manis tenang berdoa kepada Allah, hujan turun. Nah, itu yang diambil adalah al-usyur, yang diambil 10%-nya. Berarti kalau 650, misalnya kalau misalnya 700 lah, 700 atau ya 700 kg, yang diambil berapa Pak? 1/10-nya? 70 yang diambil, keluarkan. Nah, seperti itu. Makanya banyak petani itu, waktu saya ingat sosialisasi otomotif di Kalimantan Barat,
Petani banyak protes tuh Pak. Kami, ya Allah, cuma dapat 650 kilogram padi tanpa cangkang, itu udah kena zakat Pak, kena. Oh gitu. Kok walet enggak ya katanya? Walet enggak, walet itu lebih keren lagi katanya. Walet itu kan Pak lebih besar lagi, kok enggak kena zakatnya? Sawit itu enggak kena loh. Sawit kan lebih banyak lagi daripada kami yang padi seperti itu. Mereka protes seperti itu. Saya bilang kena, tapi zakatnya itu adalah zakat perniagaan. Nah, zakat perniagaan berapa Pak? Ya, kita harus bilang zakat perniagaan 2,5%. Sementara zakat pertanian 10%. Besar mana Pak? Itu. Mereka bilang petani dengan pedagang kayak pedagang Pak, katanya. Pedagang toko cuma diambil 2,5%. Kami padi ini 10%. Gitu. Nah, 10% itu satu harus tahu. Saya bilang sabar dulu. 10% itu kalau Bapak memang ngandalin daripada hujan. Enggak pernah bikin sumur, enggak pernah ngambil air dari sungai untuk diairi ke sumur, enggak ada sapi yang dipakai untuk membajak. Oh gitu Pak? Iya. Kalau kita nanam padi mengeluarkan biaya pupuk, kemudian juga traktor, hitungannya lain. Hitungannya bagaimana? Kata Nabi SAW, biarkan sepertiga, jangan dihitung. Itu kata Rasulullah. Ketika Nabi menyuruh, coba kau pergi ke kebun kurma itu, hitung. Nabi gitu Pak. Jadi amil itu mendatangi, bukan didatangi. Amil itu mendatangi. Kata Nabi kharas, namanya kharas. Kata Nabi cek itu orang-orang yang kebun kurmanya itu kau cek. Tapi Nabi katakan wada'is sulus, biarkan sepertiga, jangan dihitung. Sepertiganya jangan dihitung, biarin. Itu buat mereka sendiri. Nah, jadi 650 kg itu, kalau itu seluruh hasil padi, enggak kena itu karena belum disisihkan sepertiganya. Kalau kita punya sawah misalnya 3 hektar, maka 1 hektar itu jangan dihitung, itu biarin kata Nabi, buat dia. Itulah dari sepertiga itu biaya-biaya operasional yang dia kurangi, yang dia gunakan selama dia membajak atau menanam padi, menanam apapun. Jadi wada'is sulus. Kalau sahabat itu ngitung kurma itu sepertiganya tidak dihitung. Yang dihitung hanya dari tanah itu hanya 2/3-nya saja. Yang sepertiganya disisihkan, tidak. Itu yang Nabi SAW sebutkan. Baik. Kemudian kalau dia mengandalkan hujan murni dari Allah Subhanahu wa taala, itu dia kena 1/10. Tapi kalau dia tidak mengandalkan hujan, dia mengandalkan dari air sendiri, dia bor sendiri, dia juga pakai alat supaya mengairi sawahnya, maka yang dikenakan adalah 5% saja dari hasilnya. 5%. Berarti kalau 700 kg dia terkena 35 ya Pak. 700 berapa persen berarti? Terkena ya 35 ya, terkena 35 kilo. Plus sepertiganya tidak dihitung. Sepertiga dari hasilnya itu tidak dihitung. Itu biar buat dia biaya dia pupuk dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ini syaratnya yang hitung harus orang muslim, orang merdeka dan orang yang dipercaya. Nah, ini tugas si amil. Amil yang hitung ini harus muslim karena yang diambil harta muslim. Amilnya harus muslim. Kemudian yang ngitungnya juga harus orang muslim dan orang yang dipercaya supaya tidak ada kezoliman. Nabi sangat marah kalau ada amil itu habis ngitung dikasih upah, itu marah sekali Nabi itu. Sangat marah sekali. Nabi mewanti-wanti, kalian yang nagih zakat itu tugas kalian ngitung, lalu ngambil, jangan pernah ngambil upah dari hasil kalian menghitung-hitung itu. Kalau pajak saya nggak tahu ya Pak. Seperti itu Nabi bilang jangan. Nabi marah sekali. Pokoknya hitung-hitung sudah. Dan Nabi juga katakan kalau dalam ada masa penghitungan, lalu setelah dihitung dilaporkan, lalu dihitung, dihisab, oke, baru masa pengambilan. Anda misalnya
ternak Anda sudah kena zakat, saya ambil minggu depan. Kata amil gitu, ya siap. Nah minggu depan tuh amil datang. Tugasnya untuk mengambil zakat tersebut. Itu Nabi wanti-wanti. Jangan ambil harta terbaiknya, kata Nabi. Biar dia yang milih. Mana untanya yang mau dikasih, mana kambingnya yang mau dikasih. Itu seperti itu. Nabi katakan, iyyakum wa qaraimal amwal. Jauhi oleh kalian mengambil yang paling bagus, jangan. Selama untanya atau kambingnya yang dikasihkan itu bukan kambing yang aib, bukan kambing yang cacat, ambil. Jangan tunggu, biar saya yang milih. Enggak. Bukan ambil zakat itu datang ke zakat kambing, saya petugas zakat. Terus mana kambing kamu? Oke, kamu tahun ini kena 7 ekor misalnya, atau kena yang diambil misalnya 2 ekor. Baik, biar saya yang ambil. Nggak boleh. Biar dia sendiri yang menyerahkan kambingnya. Kalau dia serahkan, ternyata kambingnya itu baik, walaupun yang bukan yang terbaik, tapi nggak cacat, silahkan dia ambil. Nggak boleh. Saya mau tukar yang paling bagus nih. Ya saya mau yang jantan, yang betina. Nggak boleh. Amil tugasnya hanya menerima ketika dalam pengambilan tersebut. Baik. Kemudian setelah, nah zakat yang kena buah-buahan itu sama hukumnya seperti pertanian tadi, yaitu 1/10 kalau itu mengandalkan air hujan, 5% kalau itu juga mengandalkan, tidak hanya mengandalkan air hujan. Kalau gimana? Kadang-kadang saya nggak tahu, kadang-kadang mengandalkan air hujan, kadang-kadang saya juga pakai air sendiri. Nah, itu kan campuran berarti, air hujan dan dia juga campuran sendiri. Itu yang diambil 7,5%-nya, di tengah-tengah dia. Kalau pure murni mengandalkan air hujan, maka diambil 10%. Kalau nggak mengandalkan sama sekali, kayak di Arab Pak, mengandalkan air hujan nggak mungkin. Di Arab mengandalkan air hujan itu nggak mungkin. Itu pasti dia sendiri itu. Nah, kalau pure nggak mengandalkan air hujan, diambil 5%. Tapi kalau mengandalkan air hujan juga, dari air dia sendiri juga, kita ambil tengah-tengahnya, yaitu 7,5% yang diambil. Lanjut, zakat yang ketiga namanya zakatun naqd. Naqd itu zakat dari uang, zakat dari emas dan perak. Nah, naqd itu zaman Nabi itu naqd itu dinar dirham. Dinar dirham atau sebut juga zakatuz zahab. Dinar dirham atau zakat emas. Kalau emas dia adalah 24 kirot atau 20 miskol, atau kalau dihitungan dikonversi ke gram yang disepakati oleh para ulama zakat itu 85. Tapi kalau Basnas ada perbedaan dulu, nggak tahu sekarang yang terbaru saya nggak tahu. Dulu Basnas menetapkannya 92. Wajar Pak terjadi hitungan. Tapi kalau Dr. Yusuf Qardawi dan ulama Timur Tengah kebanyakan mengatakan 85 gram emas. Nah kalau fiddohnya itu, kalau peraknya itu lebih dikit, hanya 200 dirham. 200 dirham itu Pak, 1 dirham sekarang 80.000. Dulu dirham itu 70.000 ya, sekarang udah jadi 80. Anggaplah kita naikkanlah dirham itu 100.000 lah per gram. Berarti kalau 200 dirham itu sekitar 20 juta. Nah, zakat perak itu lebih ringan. Jauh sekali, 20 juta. Kalau zakat emas itu 85 gram. Kalau rasio kita 1 gram itu adalah 1 juta, berarti zakat emas itu adalah 85 juta ya, Pak. Nah, tapi kalau perak hanya 20 juta. Nah, lalu uang ini gimana? Uang kita ini, uang kertas kita ini sekarang, apakah dikiaskan kepada zakat emas atau zakat perak? Uang kertas kita ini, valuta ini, currency ya Pak bahasanya itu, uang currency kita ini mau dikiaskan ke emas apa ke perak? Kalau dikiaskan ke perak Pak, habis Pak. Orang bakal banyak kena zakat itu. Karena cuma 20 juta, cuma 200 dirham. Tapi kalau dikiaskan ke emas, banyak yang nggak kena zakat. Makanya kalau uang yang kita tabung di bank itu lalu mendem setahun,
Kalau kita hitung pakai nisabnya perak, itu 20 juta, kita nabung 20 juta, berlalu tahun, kena itu zakatnya. Karena cuma 200 dirham kan kalau perak itu. Tapi kalau ngitungnya itu zakat emas, enggak. Karena zakat emas itu 85 gram. Asumsi emas 100.000 berarti 85 juta. Nah, ini diusulkan ke Basnas. Basnas, acuan uang kertas yang kita simpan di bank itu, nisab tabungan bank itu ngikuti emas apa ngikuti perak? Kata Basnas, kami ngikuti ulama Timur Tengah. Karena ulama Timur Tengah mengatakan nisabnya adalah nisab emas. Sehingga zakat uang kita itu adalah nisabnya emas. Apa dalilnya? Kenapa uang kertas itu dianggap nisab emas? Satu, karena dulu sistem uang kertas pertama kali diterapkan oleh Bank Dunia itu kan Yahudi semua Pak itu. Itu kan cara Yahudi semua. Nah, dulu kita tuh nitip emas dulu, kita kasih emas ke bank, baru emas menerbitkan currency tadi, menerbitkan uang kertas yang diambil. Jadi berapa emas yang kita kasih, uang keluarlah seperti itu. Dulu, sekarang kan enggak Pak. Sekarang pemerintah mau nyetak uang seenaknya enggak ada masalah. Asalkan dia bisa melihat ini jangan sampai uang lebih banyak dari barang kan gitu. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu uang itu tidak, uang kertas itu tidak akan dicetak sampai ada emas masuk. Dulu seperti itu. Dulu kan seperti itu. Itu aman itu. Tapi akhirnya ya orang Yahudi, orang bank ini punya cara lain ya. Kita bukan Indonesia maksudnya. Pencetus bankir di orang-orang Yahudi di Amerika, di Inggris sana punya cara lain. Enggak, ini bisa. Enggak usah harus emas masuk. Kita cetak aja. Amerika kan nyetak dolar seenak udelnya aja Pak. Bank Indonesia pun mencetak uang seenaknya saja. Tapi dia punya pertimbangan. Kalau sampai uang itu lebih banyak dari barang, ya inflasi terjadi bahaya. Makanya dia nyetak uang, lihat dulu seperti itu. Nah, kalau dulu enggak, emas masuk, baru dicetak uangnya. Nah, karena melihat itulah, akhirnya ulama mengkiaskan uang itu dengan emas. Sehingga nisabnya, hitungannya ikut hitungan emas. Nah, kalau perak Pak, waduh, itu kita banyak itu uang zakat. Basnas bisa kaya itu. Karena 20 juta berlalu setahun kena. Tapi hitungan rata-rata pakai emas. Ya karena tadi zakat itu memudahkan, tidak menyusahkan. Jadi dicari mana nih yang paling enak. Udahlah, ikut emas aja karena nisabnya berat, 85 gram. Dia sekarang udah 1 juta lebih Pak, seperti itu. Jadi bagi kita yang punya tabungan di bank lalu berlalu setahun, nisabnya itu di atas 85 gram emas, maka terkena zakat. Kalau kita hitung 85 gram itu 1 gram 1 juta, berarti 85 juta. Kalau hitungannya 1 gram 1 juta, maka hitungannya seperti itu, maka kita terkena zakat. Berapa zakatnya? Rubu' usyur, yaitu 2,5%. Berarti kalau tabungan kita 100 juta, yang diambil adalah 2,5 juta ya Pak. Enak benar zakat itu. Tidak mudah Pak. 2,5 juta. Lebih ngeri pajak Pak. Pajak baca doa itu dikasih 500.000. Kalau saya baca doa di instansi 500.000 Pak. Sekali doa ada pajaknya. Pajaknya ada Pak, iya Pak, tinggal 475%, 75.000. Maaf Ustaz, ini pajaknya 25% Pak. Kita makan di restoran Pak, di sederhana atau di mana, pajaknya 10 ya Pak, 10%, ya 10% kalau nggak salah pajaknya itu. Makan 500.000, pajaknya 50.000, kejam sekali Pak pajak itu. Kalau zakat enggak Pak, zakat itu dari 100 juta cuman kena 2,5 juta, ya Allah, itu sangat-sangat mudah sekali lah gitu. Tapi ya tetap banyak orang bayar pajak tidak bayar zakat. Kenapa nggak bayar zakat? Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia nggak tahu bahwa dia terkena zakat. Kedua, mungkin nggak ada yang nagih. Itu mungkin nggak ada yang nagih atau mengingatkan. Atau mungkin ini paling parah, insya Allah nggak ada lah di Indonesia.
emang nggak mau, mudah-mudahan nggak ada. Karena kalau bayar pajak kan sanksi yang jelas Pak. Tapi kalau nggak bayar zakat kan di akhirat aja nanti kan masih lama katanya, dihukumnya masih lama. Kalau pajak kan langsung kena BPJS ditahan atau segala macam, itu kan repot Pak jadi. Nah, itu seperti itu. Baik. Kemudian saking ringannya kalau dia punya emas itu perhiasan bagaimana? Kalau emas itu dipakai buat perhiasan, namanya sebut fil huli, namanya itu huli. Huli itu emas yang bukan batangan, yang bukan berbentuk batangan disimpan, enggak, tapi yang pakai buat kerabu, buat cincin, buat kalung, itu tidak terkena zakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebanyak apapun emas itu, enggak usah kan 85 gram, sekilo pun. Satu peti emasnya itu dipakai buat perhiasan gelang segini, itu tidak terkena zakat dalam mazhab Imam Syafi'i. Saking mudahnya Pak. Ya, saya kira cukup Pak. Saya ingin tanya jawab, mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ini cukup 3 yang kita bahas untuk pertemuan kali ini, yaitu zakat peternakan, lalu zakat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan pertanian. Yang terakhir tadi kita bahas adalah zakat emas dan perak. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Tat, saya mewakili. Ya. Untuk zakat profesi, apakah bila kita tidak membayarnya, apakah terkena apa istilahnya ya? Terkena hukuman dari Allah atau bagaimana? Karena setahu saya zakat profesi itu baru ada sekarang ya. Iya. Iya. Itu dulu Tat. Zakat profesi ini adalah kegundahan dari ulama karena sedikitnya orang Islam ngasih zakat. Itu Pak. Jadi karena ada pajak, jangan bilang pajak itu cuma di Indonesia Pak, tidak. Ulama-ulama salafi yang mengharamkan pajak itu kayak Ustaz Khalid Basalamah, ulama-ulama salafi yang mengharamkan pajak harus sadar. Arab Saudi pajak Pak. Arab Saudi itu ada pajak, ayo jangan bohong, gitu kan? Arab Saudi ada pajak, bahkan ada cukai, ada biaya cukai. Yang namanya pajak itu seluruh dunia Pak sudah ada. Ya, nggak tahu saya kalau di Brunei, nggak tahu. Tapi ini kalau di Qatar kayaknya ada pajak. Kalau Arab Saudi pajak Pak ada. Jadi pajak itu sudah ada. Nah akibat pajak ini ada, sehingga banyak orang-orang Muslim menganggap saya sudah bayar pajak, saya nggak usah kena zakat. Ini parahnya. Nah, seperti itu. Itu yang sangat. Zakat tetap wajib. Adanya pajak tidak membuat kita wajib terkurangi zakatnya. Pernah diusulkan oleh pemerintah dan kalau salah ada juga undang-undangnya sudah keluar bahwa orang yang bayar zakat itu bisa dipertimbangkan bukan nggak kena zakat, bukan nggak kena pajak Pak, dikurangi pajaknya. Itu ada undang-undang kita. Kalau nggak saya salah. Jadi bagi yang membayar zakat di Basnas itu bisa dilaporkan kepada, karena Basnas kan pemerintah. Jadi kalau ada orang riwayat zakatnya itu bagus di Basnas, itu Kementerian Keuangan memberikan pertimbangan untuk orang ini dikurangi zakatnya karena dia sudah bayar dari jalur zakat. Karena kita si malakama Pak, udah kena pajak, kena lagi zakat. Enggak bayar pajak melawan negara, enggak bayar zakat melawan agama. Sing gitu kan. Nah, tapi itu udah diusulkan. Tapi akhirnya memang ada beberapa hal tadi. Contohnya hewan ternak cuma 3, buah-buahan cuma kurma dan anggur. Gara-gara inilah akhirnya muncullah zakat profesi untuk supaya mengisi kekosongan-kekosongan ini Pak. Emas, siapa Pak yang nyimpan emas batangan sekarang? Nggak ada kan, orang nyimpan emas batangan sekarang nggak ada. Emas perhiasan nggak kena zakat. Jadi banyak sekali. Wah ini kalau seperti ini acuannya, banyak umat orang Islam itu yang harta-hartanya. Misalnya dia punya mobil rental, punya kos-kosan, itu mau dihitung zakatnya bingung Pak. Kalau kita ngikuti zakat dulu. Dia punya kontrakan 100 pintu. Mana zakatnya? Cari di kitab-kitab. Nggak ada. Nah, makanya kata ulama bahwa zakat ini bukanlah ibadah murni. Oke lah, kalau haji itu Pak ibadah murni. Puasa itu ibadah murni. Ibadah mahdhah namanya. Salat itu ibadah murni. Ini nggak boleh berubah. Mau zaman bagaimanapun, tawaf itu ya 7 kali. Mau haji ngantri 100 tahun pun tawaf itu ya 7 kali. Jangan mentang-mentang haji numpuk tawaf sekali aja, nggak bisa dirubah. Itu ibadah murni.
Ya Bapak daftar haji sekarang Pak, kalau di Malaysia, Bapak daftar haji sekarang di Malaysia, berangkatnya 170 tahun lagi Pak, baru bisa berangkat. Masa gara-gara itu untuk mempersingkat tawaf 2 kali aja, nggak bisa, harus 7 kali. Nah, zakat ini kata ulama bukan ibadah murni, karena di situ ada sosial, di situ ada berhubungan dengan manusia. Maka zakat ini harus dimodifikasi, harus ada istihad baru. Tidak tunduk dengan zaman itu saja, harus berkembang. Pembahasannya itu harus berkembang, dan jangan satu mazhab saja. Waduh, kalau satu mazhab saya sangat sempit, maka harus dikembangkan karena ini berhubungan juga dengan sosial. Nah, muncullah itu yang disebut dengan zakat kasab, atau dalam bahasa kita disebutnya zakat profesi. Dari mana itu? Diambil dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah apa Ali Imran, saya lupa. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah, keluarkanlah zakat dari sebaik-baiknya hasil pencaharianmu itu. Berikanlah zakat dari sebaik-baiknya hasil pencaharianmu. Berarti itu kena semua. Mau dia dokter, mau dia pengacara, mau dia apapun, ASN, karyawan swasta, pokoknya itu kasab, hasil pencarian, maka terkena zakatnya. Itu dirancang oleh para ulama, di antaranya Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali, Abu Hamid bukan, gurunya Dr. Qardawi. Dr. Yusuf Qardawi mengembangkan lebih luas lagi. Hasan Turabi juga dari Sudan meluaskan lagi. Jadi akhirnya dikembangkanlah zakat itu, yaitu disebutnya zakat penghasilan dari apapun. Berapa? Terus karena ini ijtihad baru, tidak ada ulama dulu mengatakan seperti itu. Zaman Nabi, zaman Rasul, zaman Nabi, zaman sahabat juga nggak ada orang yang diambil zakat dari situ. Maka dianalogikan atau dikiaskan ke zakat mana? Terjadi lagi Pak perbedaan itu antara ulama dalam menentukan itu. Ada yang mengkiaskannya dengan zakat pertanian. Berarti kapanpun menghasilkan, nggak usah nunggu 1 tahun, kapanpun menghasilkan diambil. Nah, tapi yang terkuat yang dipilih oleh Basnas kita itu dikiaskan dengan zakat tadi, zakat uang Pak, zakat emas. Jadi bagaimana? Dihitungnya setahun gaji, bukan saat menghasilkan, setahun gaji. Nisabnya nisab apa? Nisabnya nisab beras, nisab pertanian 650 kg, enggak, nisabnya nisab emas 85 gram nisabnya. Kemudian setahun yang diambil adalah 2,5%. Jadi kalau seorang dokter, silahkan kalau yang emang niat mau bayar zakat ya Pak, dokter atau pengacara yang memang ingin bayar zakat, silahkan saja diakumulasikan, dihitung penghasilan dia selama setahun. Kalau digabungin selama setahun, apakah mencapai 85 gram emas atau lebih? Kalau mencapai, ambil 2,5%-nya. Kalau nggak mencapai, tidak. Baik. Bruto apa neto? Apakah kotor, apa bersih? Apa setelah dihitung cicilan rumah, cicilan mobil, biaya pendidikan? Ulama modern masuk Basnas mengatakan kotornya. Kalau nunggu bersihnya nggak ada yang zakat. 100 juta pun kita nggak akan sampai itu. Jadi ambil kotornya pokoknya nggak bisa, karena zakat itu nggak lihat itu, nggak dikiaskan dengan zakat pertanian yang sepertiga disisihkan, nggak gitu. Pokoknya kotornya berapa kena. Gitu. Apalagi gaji ASN kan dikasih di DIPA itu diletakkan di tahun pertama itu Pak, gaji setahun itu dilipat seperti itu. Jadi kotornya. Dah. Nah, ini kena semua Pak. Inilah zakat yang paling banyak sekarang yang masuk ke Basnas sama ke Badan Zakat Dunia. Zakat profesi paling banyak. Enggak zakat ternak, enggak zakat perhiasan, enggak. Perhiasan kan tidak kena zakat. Zakat emas batangan itu enggak ada. Semuanya rata-rata dari tabungan sama zakat profesi. Sehingga ada orang profesi, saya berapa nih gitu. Kalau yang paling enak ngitungnya PNS. PNS itu enak, ngitungnya enak banget karena pasti segini.
Nah kalau pengacara belum tentu, jangan dulu dihitung pengacara itu 300 juta 3 bulan kosong, 500 juta nanti jangan dihitung dulu, gabungin dulu. Nah, dokter juga seperti itu, kadang-kadang sepi, kadang-kadang rame, hitung setahun dulu. Nah itu kalau kita memang niat mau zakat Pak, kita akan hitung itu berapa saya. Tapi kalau memang nggak ada niat, ya nggak ada nagih, gimana? Nah, itu gimana? Zakat itu kayak sholat sama, nggak usah nunggu disuruh, kita sendiri yang hitung. Kadang-kadang Pak, Bapak udah berzakat, nggak ada ustadz yang nagih katanya. Nah itu tuh salah, itu nggak ada ustadz yang nagih, gimana? Akhirnya dia berzakatnya cuma zakat fitrah. Ya Allah Pak, zakat fitrah berapa lah? Jadi kita itu kalau memang ingin komit, zakat sholat itu sama Pak. Zakat sholat itu sama, nggak usah nunggu ditagih. Kita hitung sendiri gitu. Kita hitung sendiri, baru kita akhirnya menghitung sendiri. Baik, kalau ternyata ada orang nggak mau bayar zakat profesi, enggak, saya tidak menerima zakat profesi, nggak ada. Itu kan pandi-pandian ulama sekarang aja. Dalam fikih nggak apa-apa Pak. Sehingga ulama zakat profesi pun mengatakan kami tidak menganggap ini adalah rukun. Ini ijtihad kami. Kalau ternyata ini salah di mata Allah, hitung-hitungnya sedekah. Hitung-hitungnya apa? Sedekah, sudah. Jadi orang yang mengingkari zakat profesi hukumnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena itu bukan zakat yang disepakati oleh seluruh ulama. Itu hasil ijtihad. Baik Pak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Ustaz, kalau apa? Tadi kan zakat sapi, kambing itu kan ada zakat ininya ya, apa? Atas kambingnya ya. Tapi kalau misalnya dijual juga, apakah apa? Kena zakat perniagaan juga kayak gitu, Ustaz. Jadi kalau yang saya apa? Perniagaan ayam atau apa kan kena zakat perniagaannya ya. Nah, kalau misalnya kambing sampai tadi setelah kena zakat apa tadi, zakat atas barangnya, apakah nanti misalnya atas itu dijual buat jual beli kemudian mencapai nisab atau apa, apakah kena zakatnya juga. Terus misalnya akhirnya nanti jadi harta juga, apakah nanti kena zakat kayak misalnya udah setahun nih hartanya berupa apa senilai emas, kemudian apa kena zakat juga atas harta yang mengendap gitu kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kalau kita punya kambing Pak, kemudian kita potong dan kita jual dagingnya, apakah dengan menjual daging itu terkena zakat? Nggak ada Pak. Kalau kita mengikut kepada kitab-kitab klasik, jual daging kambing itu tidak sama dengan memelihara kambing. Sehingga orang yang jual daging itu tidak ada zakatnya. Di dalam mazhab Syafi'i juga beberapa mazhab tidak ada. Kecuali kita kenakan itu ke zakat profesi, kena. Karena kalau dalam zakat perniagaan, kita bahas nanti Pak ya, bulan depan zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu barangnya jelas, modal, kemudian barang disimpan, terus barang perputaran. Nah, barang itu ada perputaran. Nah, makanya seperti maaf nih, seperti restoran misalnya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i nggak ada zakatnya, karena dia kan jasa. Dia itu jasa. Dia kan nggak ada stok barang kan Pak, dia jasa, dia beli barang, dia masak, dia hidangkan, selesai. Jadi kalau setahun mau dihitung, apa yang mau dihitung, barangnya mana? Nggak ada. Bakso misalnya, jual bakso, mana stok barangnya? Nggak ada. Itu jasa. Jasa itu dalam mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama tidak ada zakatnya. Lain dengan perniagaan, dia punya toko baju, enak, setahun kita hitung, Pak, Bapak modal berapa? 100 juta. Barang yang ada berapa? Sekian. Keuntungan selama setahun berapa Pak? Sekian. Baik, dipotong biaya operasional berapa Pak? Sekian. Ada utang nggak Pak? Oke, dipotong utang. Dikalkulasi berapa hasil akhir. Kalau mencapai 85 gram emas, kena. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau zakat Bapak ingin ngambil ke zakat profesi, kena Pak. Kalau ingin ngambil zakat profesi, kena. Bapak hitung aja. Keuntungan selama 1 tahun jualan itu, keuntungan selama setahun dari jualan itu berapa, operasional selama 1 tahun itu berapa, gaji karyawan, bayar kontrak ruko, kurangin listrik, air, segala macam, berapa hasil akhir. Kalau di atas 85 gram,
kena zakat, kalau di bawah 85 gram maka tidak terkena zakat. Terus kita punya harta nih, kalau dihitung besar, rumah, koleksi mobil, Ferrari Pak, Ferrari, Lamborghini, koleksi kita itu, kita deretkan di rumah kita, itu kan di atas 85 gram emas itu, nggak kena zakat dalam mazhab Imam Syafi'i itu. Koleksi mobil mewah, koleksi rumah mewah tidak terkena zakat, koleksi tanah banyak tidak kena zakat. Yang kena zakat itu adalah kalau dia emas dan perak, itu yang kena zakat, atau binatang ternak. Selain itu enggak. Jadi sebanyak apapun orang punya mobil, dia tidak sama sekali tidak terkena zakat tadi. Itu sama sekali. Nah, makanya zakat profesi ini Pak sangat mengakomodir beberapa orang yang istilahnya bisa kena zakat itu. Tapi secara logik lebih banyak penghasilannya daripada orang yang terkena zakat, tapi ya tidak menjangkau itu, fikih pada saat itu tidak menjangkau itu. Di antaranya jasa itu seperti jasa pengacara, apa modalnya, nggak ada, jasanya itu. Dokter juga jasa, itu tidak ada zakatnya kalau dibahas pada fikih-fikih terdahulu. Tetapi kalau zakat profesi maka terkena. Bapak punya 40 kambing nih, 40 kambing setahun, besoknya itu pas setahun Bapak sembelih satu, pas setahun 39, nggak kena zakat Pak. Tidak kena zakat itu, karena pas tahun terakhir dihitung 39, nggak kena zakat. Itu makanya harus berkembang itu, makanya zakat itu harus berkembang itu seperti itu. Baik Pak, jelas ya Pak mungkin. Baik. Jadi harta yang mengendap itu hanya emas dan perak dan hewan yang kena. Kalau selain itu tidak. Karena di Al-Quran mengatakan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkan di jalan Allah, itu kan kena hukumannya itu. Hukumannya apa? Zakat. Harusnya emas itu dikeluarkan, dibikin mata pencarian, dikelola sehingga membuat orang banyak masuk kerja, menciptakan lapangan kerja. Ketika emas dan perak disimpan aja, itu kita nggak menciptakan lapangan kerja. Kita duduk santai dapat uang. Itu Islam nggak mau kayak gitu. Makanya yang menyimpan emas dan perak itu dikenakan zakat karena dia menyimpan, tidak menciptakan pekerjaan. Nah, kalau ulama sekarang mengkiaskan itu juga mungkin dengan aset, mobil Ferrari sampai 10, kan sayang kalau nggak kenakan juga gitu. Tapi itu ulama sekarang Pak, ulama dulu nggak ada seperti itu. Selama dia bukan emas dan perak, nggak kena zakat dia. Nah seperti itu. Padahal mana Pak lebih banyak itu, nyimpan emas perak apa koleksi mobil. Nah, ini orang koleksi mobil sampai ada satu pejabat sudah meninggal kan, koleksi mobilan sampai kayak mall Pak, 3 tingkat. Mercy, Ferrari, 3 tingkat kayak mall. Itu kalau dihitung zakat nggak ada. Gimana itu? Nggak ada ya. Sementara orang yang nabung duit di bank BRI 100 juta nabung uang 100 juta berlalu setahun kena. Sementara yang koleksi mobil sampai kayak mall gitu nggak kena. Nah itu kan makanya harus ada perkembangan dari ulama tadi. Kalau pakai ulama sekarang yang zakat profesi itu kena itu. Mobil itu kena. Kenapa? Itu emas dan perak juga itu yang disimpan. Jadi tergantung kita. Jadi kalau ulama yang menolak zakat profesi karena dia nggak mau modern, takut mengubah hukum Allah. Tapi yang berpikir modern, kami nggak mengubah. Ini untuk kemaslahatan umat. Ya silakan kita menimbangnya gitu Pak. Lanjut. Sudah Pak? Kita tutup bersama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.